Di awal film, kita langsung dibawa ke medan perang Eropa tahun 1944, saat Perang Dunia Kedua sedang mencapai puncaknya. Saat itu suasana mencekam di kokpit pesawat tempur Amerika yang sedang dalam misi rahasia. Gene Lewis yang diperankan oleh Jack Abel sebagai pilot memberi instruksi sambil berusaha menjaga kendali. Teriakan panik terdengar saat sayap pesawat tertembak dan terbakar. Gene berteriak "Mayday, Mayday", lalu mencoba mengendalikan pesawat sebelum akhirnya terjun darurat dengan parasut. Ledakan terdengar di belakang saat pesawatnya jatuh menghantam tanah. Gene terjatuh di lahan perkebunan yang sepi di Reville, sebuah desa kecil di wilayah pendudukan Jerman. Ia terluka parah di kaki dan kepala, namun masih sadar sementara pasukan Jerman yang membawa anjing pelacak terlihat tengah menyisir lokasi. Di tengah kondisi kritis, Gene mendengar suara familiar memanggil namanya. Ternyata itu Travis, salah satu rekan seperjuangannya yang juga berhasil selamat dari insiden tersebut. Keduanya segera saling memeriksa kondisi masing-masing. Travis mengatakan bahwa meskipun luka-lukanya serius, organ vitalnya tampaknya selamat. Namun ia membutuhkan bantuan medis secepatnya. Gene menyebutkan bahwa pantai yang menjadi titik harapan mereka untuk bertemu pasukan sekutu atau gerilyawan lokal mungkin hanya berjarak beberapa ratus meter. Ia menyatakan niatnya untuk mencari bantuan atau rekan yang tersisa. Saat menanyakan tentang Joey, Travis menunjuk ke arah pepohonan. Gene kemudian berlari tertatih ke lokasi yang dimaksud dan menemukan Joey tergantung tak bernyawa. Parasutnya tersangkut di dahan pohon. Tubuhnya diam membeku. Gene mendekat dengan rasa duka yang mendalam, menyentuh bahu temannya yang telah pergi dan dengan berat hati mengambil pistolnya. Suara teriakan tentara Jerman semakin mendekat, memaksa Gene untuk segera bersembunyi di balik pepohonan. Dari persembunyiannya, Gene melihat situasi yang memilukan. Travis kini dikepung oleh pasukan Nazi yang bersenjata lengkap. Dalam kondisi terpojok dan putus asa, Travis mencoba meraih simpati mereka. Ia mengangkat kedua tangannya dan menunjukkan sebuah foto kecil gambar istrinya sambil memohon agar nyawanya diselamatkan. Ia terus mengulang bahwa ia punya keluarga, bahwa ia punya anak. Namun permohonannya tidak membuahkan hasil. Seorang prajurit Jerman memberi aba-aba singkat dalam bahasa mereka. Gonggongan anjing semakin keras dan dalam hitungan detik, suara tembakan terdengar memecah keheningan pagi. Travis tewas di tempat sementara Gene segera berlari mencari tempat yang aman. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah brankas terbuka di mana di dalamnya terdapat dokumen rahasia bertuliskan Operation Overlord. Dokumen itu diambil secara diam-diam oleh seseorang, menandakan telah terjadi kebocoran informasi penting terkait rencana invasi sekutu. Adegan berlanjut ke markas OSS di Washington DC. Seorang petugas mempersilahkan seorang agen masuk ke ruang pertemuan. Di dalam ruangan, Letnan Kolonel Masterman menerima laporan dari Kapten McFinn tentang perkembangan pelatihan. McFinn menyampaikan bahwa beberapa rekrutan menunjukkan potensi yang menjanjikan. Masterman kemudian mengungkapkan bahwa dokumen rahasia tentang invasi telah dicuri. Informasi penting seperti lokasi pendaratan, posisi kapal, dan waktu peluncuran jatuh ke tangan yang tidak diketahui. Karena itu, semua operasi OSS di Eropa dihentikan untuk sementara, dan keputusan ini juga didukung oleh Badan Intelijen Inggris. Tidak lama kemudian, agen Penny Duncombe masuk ke ruangan. Masterman menyampaikan bahwa tunangannya Gene Lewis yang sebelumnya tertembak jatuh di wilayah Prancis telah ditemukan oleh kelompok perlawanan dan kini sedang menjalani pemulihan di Pennsylvania. Menyadari Penny telah bekerja keras, Masterman memberinya cuti untuk mengunjungi Gene. Penny menerima keputusan itu dengan hormat. Setelah Penny Duncombe pergi, McFinn bertanya apakah memberi cuti pada agen tersebut adalah keputusan yang bijak. Masterman menatapnya dan balik bertanya, "McFinn, apa yang kamu ketahui tentang tunangan Penny Duncombe?" Pagi harinya, di sebuah rumah sakit di Pennsylvania, Kapten McFinn mengunjungi Letnan Gene Lewis yang sedang dalam masa pemulihan. Seorang perawat tengah memeriksa kondisinya dan menanyakan tingkat rasa sakit yang dirasakan Gene, yang menjawab dengan tenang bahwa skornya 4 dan ia merasa cukup kuat. Tak lama McFinn memperkenalkan diri sebagai Kapten OSS dan datang bersama rekannya agen Alexander. Mereka meminta waktu berbicara secara pribadi. Setelah perawat meninggalkan ruangan, McFinn menanyakan kondisi Gene dan menyampaikan bahwa Gene adalah orang yang beruntung karena masih hidup. Alexander menambahkan bahwa situasi bisa saja jauh lebih buruk.
Mereka kemudian menyampaikan kabar tentang Penny Duncombe, tunangan Jin yang sedang berada di rumah pamannya di wilayah utara. McFinn memberitahu bahwa ada operasi sensitif yang baru-baru ini terganggu dan beberapa transmisi aneh terdeteksi dari sekitar daerah tersebut. Alexander menjelaskan bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk memeriksa lokasi secara diam-diam dan melaporkan jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Penny tidak diberitahu informasi tentang operasi ini karena keterlibatannya justru bisa menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. Mereka meminta Jin untuk menjaga rahasia ini demi kebaikan semua orang. McFinn berbicara dari hati ke hati, mengatakan bahwa ia mengerti bagaimana rasanya kehilangan seseorang dalam perang, dan bahwa ini adalah cara Jin bisa tetap berkontribusi meski dalam keadaan terbatas. Jin tampak ragu karena merasa seolah diminta untuk berbohong pada tunangannya. Namun McFinn menegaskan bahwa ini bukan kebohongan, melainkan tindakan untuk melindungi mereka dari bahaya yang tidak mereka ketahui. Setelah merenung sejenak, Jin akhirnya menerima misi itu, dan Alexander mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Di stasiun kereta, suara pengumuman samar terdengar dari sistem pengeras suara saat Penny mendekati Jin dan bertanya apakah kursi di sebelahnya sudah ditempati. Keduanya terkejut sekaligus lega bisa bertemu kembali. Setelah sempat terdiam karena emosional, mereka saling berpelukan dan berciuman dengan penuh kerinduan. Jin kemudian menyinggung kabar bahwa Penny telah menjadi agen lapangan penuh untuk OSS. Penny menanggapinya dengan rendah hati, menyatakan bahwa semua orang punya peran dalam perang, dan itu adalah bagian yang ia jalani. Jin memujinya, menyebut Penny selalu sederhana namun berprestasi, dan menyatakan kebanggaannya. Penny menyampaikan kegembiraannya karena akhirnya bisa memperkenalkan Jin kepada paman Bob dan bibi Maude. Kali ini sebagai tunangannya yang juga seorang pahlawan perang. Tak lama kemudian, pengumuman menyebutkan bahwa kereta ekspres menuju Boston telah tiba di peron 3, dan mereka pun bersiap menaiki kereta. Di dalam kereta mereka duduk berdampingan, menikmati perjalanan sambil mengobrol santai. Penny bercerita tentang musim panas di kampung halamannya, bagaimana ia biasa berjalan-jalan di tepi danau saat matahari terbenam dan betapa indahnya pemandangan di sana. Jin terlihat terharu dan menyatakan tidak sabar untuk melihat tempat itu. Namun ia juga mengungkapkan bahwa ia berharap mereka pergi ke sana dalam keadaan yang berbeda, karena ia tahu betapa Penny mencintai tempat itu. Penny menanggapinya dengan bijak, menyebut bahwa perjalanan ini memberi mereka kesempatan untuk sejenak meninggalkan dunia, ketakutan dan ketidakpastian di belakang. Ia sangat bersyukur untuk momen ini. Jin mengangguk setuju dengan penuh rasa haru. Diiringi suara mesin kereta yang terus melaju, Penny kembali menggambarkan pagi di tempat itu, kabut tebal yang perlahan terangkat, memperlihatkan keindahan alam yang tenang. Ia meyakinkan Jin, kau akan menyukainya di sana. Jin dan Penny tiba di rumah paman Bob dan bibi Maude di Massachusetts. Mereka disambut hangat oleh Bob dan Jocelyn. Jin memperkenalkan diri dengan sopan dan Bob menyambut mereka dengan ramah. Mereka mengobrol santai tentang tempat tinggal yang indah, lautan di dekat properti, dan suasana di tengah ancaman perang dunia yang terasa dekat. Bob menjelaskan bahwa mereka memiliki domba, ternak, dan beberapa bangunan di atas lahan 100 hektar. Saat mengantar Jin melihat-lihat, Bob menunjukkan lukisan-lukisannya di gudang dan mengungkapkan bahwa dia dulunya bekerja dengan barang-barang impor langka sebelum perang. Jin juga menceritakan bahwa kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil saat dia masih di sekolah menengah dan sekarang ia tinggal sendiri. Kemudian mereka bertemu Maude, istri Bob yang hangat dan penuh perhatian. Maude memuji Jin dan mengajaknya ke atas untuk menunjukkan kamar tamu. Dalam percakapan mereka, Maude mengungkapkan kecintaannya pada Carl Jung dan mitologi Norse, menyebut dirinya bagian dari kelompok kecil pengagum Jung, termasuk nama-nama seperti Mary Louise von Franz dan Joseph Campbell. Jin meskipun merasa topiknya di luar pemahamannya, tetap menghargai semangat Maude. Maude lalu menunjukkan kamar Victor, seorang pekerja imigran yang dipekerjakan keluarga tersebut, dan kamar Jin, lalu meninggalkannya untuk beristirahat sebelum makan malam. Penny menghampiri Jin di kamarnya. Dengan suara lembut ia menawarkan bantuan untuk membongkar barang-barangnya, namun Jin menolak dengan sopan. Ia mengatakan hanya ingin menaruh beberapa barang dan berencana berjalan-jalan sebentar untuk meregangkan kaki.
Ia bahkan menawarkan Penny untuk ikut, tetapi Penny menolak secara halus, mengatakan bahwa ia belum sempat menemui Paman Bob dan Bibi Maude dan tak ingin membuat mereka menunggu terlalu lama. Jin mengerti dan Penny tersenyum sambil berkata bahwa mereka pasti akan membuatnya bosan. Jin pun mengangguk dan bersiap pergi. Sebelum berpisah, Penny bercanda bahwa ia kini punya banyak waktu untuk membicarakan Jin. Jin tersenyum, bertanya balik, apa yang akan kamu katakan? Penny menjawab sambil tertawa bahwa ia akan mengatakan hal-hal terburuk. Jin membalas santai, tidak ada yang buruk tentang saya, membuat Penny tertawa kecil. Saat itu perhatian Jin tertuju pada sebuah foto dan bertanya siapa yang ada di dalam foto itu. Apakah itu Penny bersama ibunya? Penny mendadak berubah ekspresi. Ia terlihat terganggu dan berkata bahwa foto itu seharusnya tidak berada di sana. Dengan suara pelan ia berkata akan menyelesaikan membongkar barang-barangnya. Jin yang menyadari suasana berubah hanya mengangguk dan berkata oke. Di meja makan, Maude bertanya pada Bob bagaimana pendapatnya tentang Jin. Bob bilang dari cerita Penny, Jin tampak sedikit terluka dan kecewa. Maude setuju, menurutnya pengalaman yang dialami Jin mungkin telah mengubahnya. Tapi tidak semua hal buruk menghancurkan seseorang. Kadang justru membuat mereka lebih kuat. Tapi karena yang dibicarakan adalah Penny, Maude berharap Penny bisa berpikir dengan kepala, bukan hanya hati. Bob menegaskan bahwa ini adalah keputusan besar bagi Penny. Tak lama kemudian Penny masuk ke ruang makan. Maude menyambutnya dan bertanya bagaimana pendapatnya tentang Jin. Penny menjawab bahwa Jin orangnya baik, sopan, dan menyenangkan. Maude belum bisa menilai sepenuhnya, tapi percaya Penny sudah mengenalnya lebih dalam. Penny senang Maude bisa menerima Jin. Tapi saat ia bercanda bahwa Maude menyukainya, Maude membantah keras dan meminta Penny tidak menaruh kata-kata di mulutnya. Bob mencoba jujur, tapi Maude menyuruhnya diam karena ini adalah hal yang penting. Sementara itu, Jin sedang berjalan-jalan di luar rumah saat sebuah mobil mendekatinya. Pengemudinya adalah Victor. Ia memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa Bob dan Maude sudah sering menyebut nama Jin. Jin bertanya dari mana asal Victor, dan Victor menjawab dari Belgia, sambil menekankan namanya diucapkan bukan Vic tapi Victor. Victor kemudian memperingatkan Jin untuk hati-hati berjalan malam-malam di sekitar hutan karena ada tebing yang bisa membahayakan. Jin berterima kasih, tapi Victor menambahkan satu hal lagi sebelum pergi. Jangan tinggal di sini terlalu lama, tempat ini bisa berbahaya. Di ruang tamu, Maude sedang membaca buku tentang bagaimana manusia zaman dulu melihat kehadiran yang ilahi dalam alam sekitar mereka, seperti musim dan bintang-bintang. Mereka menjaga keharmonisan lewat ritual dan kebiasaan yang mencerminkan pemahaman mereka tentang tatanan kosmik. Setelah membacanya, Maude menyebutnya sebagai pandangan dunia yang lezat. Kemudian Penny berbahasa basi dengan Victor, mengatakan bahwa dia dengar Victor adalah pelaut hebat. Victor merendah, mengaku hanya biasa saja, tapi memang sangat mencintai laut. Menurutnya, perairan di sekitar tempat itu sulit untuk dilayari. Bob menimpali bahwa itu pasti mudah untuk pelaut seperti Victor. Sementara baginya sendiri, tanpa mercusuar akan sulit dan berbahaya. Penny ikut bercanda, mengatakan dia nyaris tidak berhasil kembali. Semua terjadi begitu cepat. Dia menyuruh Jin diberi whisky. Jin mengucapkan terima kasih. Bob lalu bertanya pada Jin apakah dia juga jago di laut, seperti saat menerbangkan pesawat. Jin menjawab jujur sama sekali tidak. Justru sebaliknya, Maude mengatakan tak perlu merendah di rumah ini dan yakin jika Jin seorang pilot andal, maka dia juga bisa menguasai laut. Jin tertawa dan mengucapkan terima kasih. Jin kemudian menunjuk sebuah lukisan dan bertanya apakah itu milik Bob. Bob menjawab itu adalah lukisan lama pernah menjadi milik keluarga mereka. Ia menyebut bahwa garis keturunannya bisa ditelusuri sejak serangan Viking pertama ke pantai Skotlandia di kedua belah pihak. Penny menambahkan bahwa ia sudah bilang mereka berasal dari garis keturunan Skotlandia yang panjang. Namun Penny juga menyebut bahwa kakeknya adalah seorang sosialis yang menghabiskan uang keluarga untuk pindah ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an. Ia menyebut kakeknya sebagai orang yang punya prinsip.
Maude menyetujui dan mereka semua tertawa kecil ketika Penny berkata, biarkan anjing tidur tetap tidur, mengisyaratkan untuk tidak mengungkit masa lalu terlalu dalam. Percakapan beralih ke Victor. Jin bertanya bagaimana dia bisa jauh-jauh sampai di tempat itu. Victor menjawab itu cerita panjang. Saat Jin memintanya menceritakan versi pendek, Victor mengaku bahwa ia meninggalkan Belgia karena tidak bisa menghidupi keluarganya. Pekerjaan di sana sangat langka. Ia meninggalkan negaranya tepat sebelum Belgia jatuh ke tangan Nazi. Saat ditanya apakah dia masih mengirim uang, Victor menjawab ia belum pernah mendengar kabar dari keluarganya sejak saat itu. Kemudian Jin bertanya pada Victor soal cincin pernikahannya. Seketika Maude memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa cuaca sudah terlalu dingin. Saat percakapan mulai berubah arah, Bob berdiri dan berkata akan mengambil kayu tambahan untuk api dan beberapa kentang. Ia meminta Penny untuk ikut membantu. Penny menyanggupi. Penny masuk ke kamar Jin untuk mengucapkan selamat malam. Jin sedang mencoret-coret gambar, katanya hanya iseng. Penny tersenyum dan menyebut Jin seperti seniman, mungkin terinspirasi dari Bob. Mereka ngobrol sebentar tentang Bob dan Maude. Jin mengagumi kepintaran Maude, meski kadang tak mengerti ucapannya. Penny merasa beruntung memiliki mereka sebagai keluarga. Penny lalu bicara tentang kemungkinan harus kembali ke luar negeri jika perang belum berakhir. Ia ingin bertemu Bob dan Maude lagi, hanya untuk berjaga-jaga. Jin mencoba menenangkan Penny. Ia bilang tak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Penny tersentuh, tapi tetap gelisah membayangkan harus berpisah. Mereka semakin intim, lalu Penny tersadar dan berkata mereka harus menghormati Bob dan Maude. Jin mengusulkan bagaimana kalau mereka melakukannya di luar. Namun Penny tetap menolaknya secara halus, memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Jin berjanji akan menunggu selamanya. Penny pun pamit dengan lembut dan menutup pintu. Jock dan Jocelyn membahas pernikahan Jin dan Penny, bertanya-tanya apakah mereka akan diundang jika pernikahan diadakan di pertanian, sambil bercanda tentang gaun baru. Ketika mobil mendekat, Jock mengajak Jocelyn untuk ikut bersamanya. Mobil itu berhenti di dekat Jin yang sedang berjalan sendirian. Pria dalam mobil itu bertanya apakah Jin berasal dari sekitar sana, dan Jin menjawab bahwa dia tinggal bersama Bob dan Maude, serta bertunangan dengan keponakan mereka Penny. Pria itu mengucapkan selamat dan menyebut keluarga tersebut memiliki sejarah panjang. Jin merasa bingung dan pria itu mengatakan bahwa Penny belum memberitahunya tentang hal itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Quinn dan mengatakan bahwa dia bekerja dengan Sersan Collins. Dia bertanya apakah Jin sendirian, dan Jin menjawab bahwa dia sedang mencari seseorang yang baru saja pergi. Kapten Quinn bertanya tentang Victor, pria yang menginap di penginapan yang sama dengan Jin. Jin menjelaskan bahwa mereka hanya memiliki beberapa interaksi, tapi tidak ada informasi konkret tentang Victor. Kemudian Kapten Quinn bertanya tentang luka di kaki Jin. Jin menjawab bahwa dia terluka di Prancis, dan Quinn mengonfirmasi bahwa dia tahu tentang kecelakaan pesawat itu karena mereka terhubung melalui Kapten McFinn yang meminta laporan. Quinn memberi nomor teleponnya jika Jin membutuhkan bantuan, lalu mengingatkan Jin untuk berhati-hati sebelum pergi. Setelah Kapten Quinn pergi, Jock bertanya siapa yang baru saja pergi, dan Jin menjelaskan itu adalah patroli rutin dari Kapten Penjaga Negara Bagian. Jin meminta tumpangan ke kota karena kehabisan persediaan, dan Jock setuju untuk membantunya. Dalam perjalanan ke kota, Jin menyebutkan bahwa tadi Kapten Garda Negara mengatakan sesuatu tentang kejadian buruk yang menimpa keluarga Penny. Jin penasaran dan bertanya apakah Jock dan Jocelyn tahu maksudnya. Jocelyn terkejut karena Jin belum mengetahui bahwa ibu Penny telah meninggal. Mereka menjelaskan bahwa Penny tidak banyak bicara soal orang tuanya dan sejak kecil dibesarkan oleh Maude. Ibu Penny ditemukan tewas di dasar tebing setelah pergi berjalan-jalan malam sebelumnya. Diduga ia tidak pernah pulih dari kesedihan setelah suaminya atau ayah Penny meninggal dalam perang besar. Sejak saat itu Bob dan Maude membesarkan Penny seperti anak mereka sendiri. Jock memperingatkan Jin agar tidak menyebutkan hal ini di depan Penny karena Bob sangat menjaga hal itu. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mogok. Jock turun memeriksa mesin dan meminta Jin serta Jocelyn tetap duduk di dalam mobil sementara dia mencoba memperbaikinya. Sementara itu, Penny dan Bob berbincang di tempat lain. Bob menanyakan kondisi luka di kaki Jin.
apakah sudah mulai sembuh? Penny menjawab bahwa lukanya belum sembuh sepenuhnya, tapi tidak terlalu buruk. Bob kemudian menyampaikan bahwa ia telah berusaha mencoba menerima Jin, namun masih belum bisa melihat hal yang Penny lihat dalam diri pria itu. Penny menjelaskan bahwa Bob belum mengenal Jin pada saat terbaiknya, dan menurutnya pengalaman di Prancis telah banyak mengubah Jin. Ia merasa Jin sedang mengalami banyak tekanan saat ini. Bob menyampaikan harapannya agar Penny bersama seorang pria yang punya keteguhan, rasa percaya diri, dan visi. Ia menekankan bahwa Penny harus bisa mempercayai pria itu sepenuhnya. Penny menjawab bahwa ia memang mempercayai Jin dan yakin Jin dapat diandalkan. Ia meminta Bob untuk memberi waktu pada Jin, karena ia yakin suatu saat Bob akan melihat kualitas yang sama seperti yang ia lihat. Penny menegaskan bahwa Jin benar-benar berkomitmen dan Bob menanggapi bahwa Jin memang mencintai Penny dan itu adalah bentuk komitmen yang sebenarnya. Malam harinya Jin duduk di teras dan Penny muncul menanyakan keadaannya. Jin meminta maaf karena baru hendak masuk, tapi Penny mempersilahkannya menyelesaikan urusannya. Saat ditanya dari mana, Jin mengaku gagal pergi ke kota karena ada masalah dengan Jock. Penny pun menjelaskan bahwa Jock sedang menghindari kota akibat masalah hukum dan godaan lama dan mereka tertawa bersama. Penny lalu menyebut bahwa Jock melihat Jin berbicara dengan anggota Garda Nasional. Jin menjelaskan bahwa orang itu hanya mampir sebentar untuk menanyakan tentang Victor, karena curiga ada orang asing di rumah. Penny menanggapinya santai dan yakin itu hanya kesalahpahaman, lalu mengajaknya masuk. Keesokan paginya Jock menyatakan betapa senangnya ia karena Penny kembali. Menurutnya Bob dan Maude terlihat bersinar setiap kali Penny berada di sekitar mereka. Jin mengiyakan, mengatakan bahwa Penny sering membicarakan tempat ini. Jock menambahkan bahwa ini mungkin adalah masa terlama Penny pernah pergi dari rumah itu. Kemudian Victor bertanya pada Jin tentang bagaimana ia bertemu dengan Penny. Jin menjawab bahwa mereka bertemu di Inggris setelah Penny melarikan diri dari Paris. Victor bertanya apakah itu cinta pada pandangan pertama dan Jin menjelaskan bahwa tidak demikian. Ia harus mengajak Penny berkencan berkali-kali dan hampir menyerah sebelum Penny akhirnya menerima. Untungnya keteguhan Jin lebih kuat daripada penolakan Penny. Victor lalu bertanya tentang apa yang Penny lakukan di Paris. Namun Jin justru membalik pertanyaan dan bertanya kepada Victor mengenai kampung halamannya, karena pasti sulit tinggal jauh dari rumah. Victor menyebut bahwa ia berasal dari Belgia, tepatnya dari Antwerp. Jin mengatakan bahwa ayahnya pernah ditempatkan di Belgia setelah perang terakhir dan sering menceritakan tentang sebuah klub malam terkenal bernama The Black Cat. Ia bertanya apakah Victor mengenal tempat itu. Victor sempat tampak ragu, lalu mengatakan bahwa tentu saja ia tahu tempat itu dan menyebutnya tempat yang indah. Namun Jin tiba-tiba teringat bahwa ayahnya sebenarnya ditempatkan di Jen, bukan Antwerp. Saat itu juga tiba-tiba seember alat jatuh dari atas dan nyaris menimpa Jin. Ia mengerang kesakitan. Jock bertanya apakah Jin baik-baik saja dan apa yang terjadi. Victor mencoba meredakan keadaan dengan mengatakan bahwa Jin pasti hanya tergelincir, lalu bertanya apakah Jin baik-baik saja. Di ruang makan, Penny menyapa Jin yang baru kembali dari gudang, mendebak bahwa ia menikmati waktu di luar rumah. Jin mengiyakan meski sempat hampir tertimpa ember berisi alat-alat dan lututnya terbentur saat mencoba menghindar. Ia menyebut bahwa kejadian itu terjadi tepat di depan Victor. Penny menganggapnya sebagai kecelakaan, tapi Jin merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari Victor, meski tidak secara langsung menuduhnya. Tiba-tiba Maude muncul dan meminta maaf karena terlambat pulang dari perpustakaan. Ia menceritakan bahwa sulit mendapatkan izin meminjam edisi asing yang langka, namun akhirnya berhasil. Maude mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kota dan kembali dalam 2 hari, selama kabut tidak menghalangi. Dari jendela, Jin melihat Jock dan Victor sedang menurunkan barang dari mobil, lalu berpikir untuk membantu. Tapi Maude menolak karena merasa semuanya terkendali. Ia menyarankan Jin dan Penny menghabiskan waktu bersama. Penny pun mengajak Jin berjalan-jalan untuk memperkuat kakinya. Mereka berjalan ke tepi laut dan menikmati pemandangan yang indah. Penny mengungkapkan keinginannya untuk bersembunyi di sana sampai perang usai. Merasa bahwa perang tersebut bukan benar-benar milik mereka, setidaknya bukan di Eropa. Jin terkejut dan mempertanyakan maksud Penny.
Penny menjelaskan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya pada pihak mereka sendiri setelah melihat hal-hal buruk yang dilakukan. Jin mengakui bahwa pihak mereka tidak sempurna, tapi apa yang mereka lawan adalah murni kejahatan. Penny setuju tapi mengaku tetap merasa terganggu dengan semua kematian dan rahasia yang menyelubungi perang. Ia berharap mereka bertemu sebelum semua ini terjadi. Jin menyatakan bahwa ia tetap senang bisa bertemu dengannya dan Penny pun mengiyakan. Di akhir percakapan, Penny mengatakan bahwa yang hebat dari tempat itu adalah tidak ada orang yang membuat seseorang merasa tidak dihargai. Mereka saling tersenyum, tertawa kecil, lalu saling berciuman. Jin masuk ke ruang makan dan melihat Victor telah menyiapkan banyak makanan. Victor menawarinya makan dan Jin bertanya dari mana semua makanan itu berasal karena jumlahnya cukup untuk ransum selama seminggu. Victor terlihat santai dan tidak menganggapnya masalah. Namun Jin menegaskan bahwa tindakan itu ilegal dan makanan tersebut seharusnya untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Ia menuntut penjelasan dan Victor akhirnya mengaku bahwa seorang petani yang bekerja untuknya sesekali membayar dengan hasil panen seperti sosis, telur, dan bacon. Penny muncul dan bertanya tentang makanan itu, lalu Victor menjelaskan bahwa makanan tersebut adalah semacam persembahan damai. Ia bahkan menawarkan untuk membagikannya. Penny mengucapkan terima kasih dan mengatakan makanan itu kelihatannya enak. Kemudian Jin dan Penny berbicara secara pribadi. Jin menyatakan keraguannya terhadap penjelasan Victor dan menyebut Victor sebagai penimbun makanan. Ia tidak percaya petani akan dengan mudah memberikan makanan seperti itu. Penny mencoba meredakan ketegangan dan mengatakan bahwa Victor hanya berbagi dan jika Bob mempercayainya seharusnya itu cukup. Jin tidak setuju dan memutuskan untuk tidak makan makanan tersebut. Penny hanya menjawab pendek menyetujui sikap Jin. Di meja makan, Penny tetap menyantap hidangan dan memuji kelezatannya pada Victor sambil berterima kasih. Jin meskipun awalnya enggan juga ikut menikmatinya. Jin tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk di malam hari. Saat mencoba menenangkan diri, ia mendengar suara mencurigakan dari suatu tempat di rumah. Dengan hati-hati, ia menyelidiki dan mendapati Victor sedang menggunakan radio. Tampaknya sedang mengirimkan informasi rahasia. Victor merasa ada seseorang yang mengintainya. Segera mengambil pistol dan memeriksa sekeliling. Beruntung, Jin berhasil kembali ke tempat tidurnya tepat waktu sebelum Victor menemukan keberadaannya. Keesokan paginya, Jin dibangunkan oleh suara tembakan. Ia segera keluar dan menemukan Victor sedang mengurus hasil buruannya. Jin yang masih dihantui kecurigaan mulai mengonfrontasi Victor secara langsung. Ia menyatakan bahwa meskipun orang lain mungkin percaya pada kebohongan Victor, dirinya tidak tertipu. Ia mempertanyakan apakah ada sesuatu yang disembunyikan Victor dan menyatakan bahwa ia tahu apa yang telah Victor lakukan. Jin lalu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Victor dan menuntut penjelasan tentang siapa yang coba dihubungi Victor lewat radio malam sebelumnya. Victor mencoba membela diri dan mengaku bahwa ia hanya berusaha menghubungi istrinya melalui bantuan kelompok perlawanan di Perancis. Namun Jin tidak percaya karena secara teknis radio tersebut tidak dapat menjangkau Prancis tanpa bantuan stasiun relay yang sengaja dipasang di sepanjang pantai, taktik umum yang digunakan agen Nazi. Jin menyatakan bahwa segalanya telah berakhir untuk Victor. Ia mengaku akan melaporkan Victor kepada Garda Nasional dan menyebutnya sebagai omong kosong Nazi. Namun tiba-tiba ia memperingatkan Jin agar tidak sembarangan mengancam seseorang yang tidak ia kenal baik, karena tindakan seperti itu bisa berujung petaka lebih cepat dari yang dibayangkan. Tiba-tiba Penny muncul dan memanggil Jin, bingung dengan situasi yang dilihatnya. Victor segera berpura-pura mengaku bahwa Jin terpeleset dan ia hanya mencoba menolongnya. Ia mencoba menyamarkan situasi agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Mereka berdua kembali masuk ke dalam rumah. Penny segera menanyai Jin tentang apa yang baru saja terjadi.
Jin mencoba menjelaskan bahwa ia yakin Victor adalah mata-mata Nazi karena semalam ia memergoki Victor menggunakan radio berukuran tas kerja di kamarnya dan sekarang radio itu telah hilang. Penny bertanya apa Jin memata-matai Victor dan Jin menjelaskan kalau ia terbangun tengah malam dan tak sengaja melihat langsung kejadian itu. Jin menegaskan bahwa ia tidak mengada-ngada dan benar-benar yakin dengan apa yang dilihatnya. Penny akhirnya luluh, menyatakan bahwa ia percaya padanya dan akan memeriksa Victor melalui koneksi OSS. Setelah itu Penny keluar untuk menemui Victor dan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi, menyebut bahwa Jin menjadi terlalu terobsesi dan bahkan mulai bersikap paranoid. Victor hanya menjawab singkat bahwa Jin tampak tidak sehat, dan Penny mengakui bahwa ia juga mulai merasa khawatir jika Jin nekat melakukan sesuatu yang tak rasional. Mereka berdua sepakat bahwa masa perang membuat banyak orang sulit menjaga kewarasan. Beberapa saat kemudian, Penny yang juga adalah agen OSS menghubungi kantornya lewat telepon dan melaporkan bahwa Jin telah mengintip aktivitas Victor. Ia mengatakan bahwa ada alasan untuk mencurigai Victor menyembunyikan lebih banyak informasi daripada yang ia akui. Setelah percakapan selesai, Jin menghampiri Penny dan meminta maaf yang segera dimaafkan oleh Penny. Penny lalu memberitahu Jin bahwa ia sudah menghubungi OSS dan menyebut bahwa seorang tahanan di kantor lapangan mungkin memiliki informasi penting tentang Victor. Saat Jin menawarkan diri untuk ikut, Penny menolaknya secara halus dan mengatakan bahwa ia hanya perlu mengambil sarung tangannya terlebih dahulu. Di sana, Penny menemukan kartu nama Kapten Quinn lalu melihat pistol Jin di laci. Penny kemudian bersiap pergi ke kantor diantar oleh Jock. Di kantor lapangan OSS, seorang pria yang diduga mata-mata Nazi sedang diinterogasi secara keras oleh Sersan Mayor. Dengan nada memaksa, sang Sersan menuntut jawaban tentang siapa yang ditemui pria itu dan di mana file-file penting berada. Sementara si tahanan hanya mengerang kesakitan. Penny kemudian masuk ke ruangan dan segera menghentikan interogasi tersebut. Ia memerintahkan sang Sersan keluar, meski sempat mendapat perlawanan lisan. Setelah ruangan tenang, Penny meminta maaf atas tindakan kasar Sersan Mayor, menjelaskan bahwa pria itu telah mengalami banyak hal selama perang terakhir, yang membuatnya menjadi agak sadis. Kini dengan hanya mereka berdua di ruangan, Penny mencoba menggali informasi dengan pendekatan lebih halus. Sementara itu Jin terlihat mengobrak-abrik sesuatu, tampaknya sedang mencari pistolnya yang dimana ia curigai Victor telah menyembunyikannya. Namun Victor memergokinya dan menanyai maksud dari tindakannya. Jin mencoba bersikap santai dan menyangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa walau Victor tampak curiga. Kemudian Penny pulang ke rumah dan disambut oleh Jock. Ia meminta maaf karena telah membuat Jock menunggu sepanjang hari. Namun Jock tidak keberatan, mengatakan bahwa ia tetap sibuk dan sempat menghabiskan waktu di sekitar perairan. Ia menceritakan bahwa ia melihat perahu layar berlayar menuju pedalaman, tepat di sepanjang garis pantai dekat tebing, yang menurutnya aneh karena tidak banyak pelayaran di area itu, apalagi pada waktu tersebut. Ia mencurigai peristiwa itu berkaitan dengan Victor yang hari itu menghilang bersama truknya. Jock mengisyaratkan niatnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam harinya, dari balik jendela kamarnya, Jin melihat kilatan lampu dari kejauhan yang tampaknya merupakan sinyal pesan. Ia segera mencatat pola kedipan tersebut yang tampak seperti kode. Di tempat lain, seorang aparat tiba dengan mobil dan pada saat yang sama di rumah Jock terdengar suara ketukan di pintu yang segera dibukanya. Keesokan paginya saat Jin bersiap untuk keluar rumah, ia disapa oleh Penny yang baru kembali. Penny menyampaikan bahwa ia tak ingin membangunkan Jin semalam karena mengira Jin sudah tidur. Jin kemudian mengungkapkan bahwa ia melihat lampu berkedip di kejauhan, yang tampaknya adalah sinyal. Meskipun ia tak sepenuhnya memahaminya, Jin menduga pesan itu menggunakan bahasa Jerman dan berkaitan dengan rencana pertemuan seseorang. Jin lalu bertanya apakah Jock bisa berbahasa Jerman dan Penny menegaskan bahwa tidak. Mereka sama-sama menyadari siapa yang kemungkinan bisa memahami bahasa tersebut. Penny pun memutuskan untuk memberitahu Jin sebuah rahasia penting. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan kantor pusat beberapa hari sebelumnya dan diberitahu bahwa informasi penting mengenai invasi sekutu ke Eropa telah bocor. OSS telah mencegat pesan terenkripsi dari seorang mata-mata yang mencoba mengirim informasi ke luar negeri,
dan pelacakannya mengarah ke wilayah dekat tempat mereka tinggal. Jin tampak tidak terkejut dan mengatakan bahwa itulah yang ingin ia sampaikan kepada Penny sejak awal, bahwa Victor tidak bisa dipercaya. Penny mengakui bahwa ia juga tidak lagi mempercayai Victor. Mereka menyadari bahwa pesan kilatan lampu tadi malam menandakan bahwa Victor akan bertemu seseorang dalam waktu dekat. Jin mengusulkan untuk segera mencari Victor, namun Penny menyarankan agar mereka menunggu waktu yang tepat. Ia menjelaskan bahwa perintahnya adalah untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, karena bisa jadi mereka sedang berhadapan dengan jaringan mata-mata yang lebih besar. Jin sempat bertanya apakah mereka sebaiknya memperingatkan Bob dan Maude. Namun Penny menolak karena khawatir hal itu justru akan membahayakan mereka. Penny menyarankan agar semua informasi ini tetap menjadi rahasia antara mereka berdua. Jin lalu mengungkapkan bahwa telepon telah mati dan kabelnya kemungkinan telah dipotong. Ketika Penny menanyakan tentang senjatanya, Jin mengatakan bahwa senjatanya telah diambil oleh Victor. Begitu pula dengan senapan milik Bob. Menyadari bahwa mereka kehilangan alat komunikasi dan perlindungan, Penny menyarankan agar mereka tetap waspada dan menjaga akal sehat mereka sambil mencari jawaban. Untuk saat ini mereka harus bertindak seolah semuanya baik-baik saja. Jin bertanya-tanya apakah Bob dan Maude sudah kembali, namun Penny menjelaskan bahwa kabut kemungkinan besar menahan mereka di kota, dan mereka seharusnya akan tiba kapan saja. Ia menyarankan Jin untuk tidak khawatir dulu. Jin kemudian bertanya apakah Penny melihat Victor, dan Penny menjawab bahwa Victor sedang berada di luar, memotong kayu sekitar 10 menit yang lalu. Merasa suasana terlalu sunyi, Penny menyarankan Jin untuk memeriksanya. Jin pun menemukan Victor di gudang dan memanggilnya. Victor menyahut, bertanya apakah seseorang mencarinya, dan mengatakan bahwa ia sedang mencoba menemukan kapak. Jin menunjukkan sebuah kapak dan bertanya apakah itu yang dimaksud, yang segera diakui Victor sambil berkata bahwa kapak itu tersembunyi di bayangan. Jin memperhatikan dan memuji keahlian Victor memotong kayu. Victor menanggapi dengan nada sinis, bertanya apakah Jin datang hanya untuk mengawasi atau berniat membantu. Jin lalu mencoba mencairkan suasana dengan meminta maaf atas kejadian hari sebelumnya, menyalahkan perilakunya pada udara segar yang mungkin membuat pikirannya kacau. Victor menyindir mengatakan bahwa mungkin yang terjadi adalah akibat dari kelelahan akibat perang, atau bisa juga karena sentimen anti-imigran yang umum. Ia kemudian bertanya kepada Jin tentang pandangannya terhadap fasisme. Jin terlihat terkejut dan menjawab bahwa ia tidak menyukainya. Victor bertanya lagi apakah Jin merasa punya hubungan apapun dengan fasisme, dan Jin menjawab bahwa sulit menemukan kesamaan pandangan dengan seseorang yang mencoba membunuhmu, membunuh teman-temanmu, atau bahkan keluargamu. Akhirnya Victor menegaskan bahwa pandangannya juga sangat jelas, ia tidak menyukai fasisme. Victor dan Jin memasuki ruang makan, disambut hangat oleh Penny yang mengaku sempat bertanya-tanya berapa lama mereka akan berada di luar. Penny kemudian memberitahu bahwa ia telah memasak ayam hutan, makanan favorit Victor menurut Maude. Victor mengucapkan terima kasih atas perhatian itu lalu pamit sebentar. Saat mereka tinggal berdua, Penny bertanya kepada Jin apakah semuanya baik-baik saja. Jin menjawab dengan ragu, merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada diri Victor. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Penny menyuruh Jin menunggu lalu membukakan pintu. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai Sersan Milne dan menanyakan apakah Bob ada di rumah. Penny menjelaskan bahwa Bob tidak ada dan Milne pun menyampaikan kabar buruk. Jock dan Jocelyn ditemukan tewas di tepi tebing pagi itu. Ia juga mengungkapkan bahwa ada hal-hal yang mencurigakan, termasuk lampu yang terlihat berkedip dari arah rumah mereka semalam. Menurutnya ada sesuatu yang tidak beres. Terkejut dan syok, Penny kembali menemui Jin dan mengatakan bahwa polisi datang mencari paman Bob dan mengabarkan tentang Jock dan Jocelyn. Jin mencoba menenangkan Penny dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Victor diam-diam menyadap percakapan mereka melalui radio. Dari radio, Penny terdengar ingin memberitahu polisi tentang Victor karena situasi telah berubah dan merasa bersalah. Jin menenangkannya mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Penny lalu menutup percakapan dan menuju ke mobil polisi. Victor bertanya-tanya apakah Penny sudah pergi, dan Jin mengiyakan, menjelaskan bahwa Penny telah pergi untuk membantu teman Bob.
Victor kemudian bertanya apakah masih belum ada tanda-tanda Bob dan Maude. Yang dijawab Jin dengan singkat, tidak. Sambil menggigit apel, Victor menyadari bahwa kini hanya tinggal mereka berdua. Jin pun keluar dan terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Di gudang, ia tanpa sengaja menyenggol sebuah lukisan dan menemukan sebuah amplop coklat. Saat menyusuri ruangan, ia dikejutkan oleh penemuan mayat petugas polisi yang sebelumnya terlihat bersamanya. Tiba-tiba Penny muncul dari belakang, tampak terkejut saat mengenali tubuh itu sebagai petugas Milne. Lalu Penny tiba-tiba keluar, merebut senapan Victor dan menghajarnya hingga pingsan. Penny dengan nada menyesal meminta maaf kepada Jin, mengakui bahwa ia seharusnya mempercayainya sejak awal. Victor kemudian dibawa masuk ke rumah dan diikat di kursi. Jin menunjukkan amplop berisi dokumen rahasia yang ditemukan di gudang kepada Penny. Ia bingung dan bertanya langkah selanjutnya. Penny setuju bahwa situasi ini berbahaya dan menyatakan mereka membutuhkan intervensi dari Garda Nasional. Ia memerintahkan Jin untuk menjaga dokumen itu sementara ia pergi ke kota. Di dalam rumah, Victor terus berteriak minta tolong memanggil Jin. Jin masuk dan langsung menuntut jawaban. Siapa sebenarnya Victor dan kenapa ia melakukan semua ini? Victor berpura-pura tak mengerti, tapi Jin menuduhnya telah menghancurkan kehidupan banyak orang termasuk Penny. Jin menuduh Victor mata-mata. Victor akhirnya mengaku bahwa ia bekerja untuk pemerintah Inggris. Jin tak percaya dan menyatakan semua sudah terlambat. Saat Jin terus menekan, mereka mendengar suara pintu terbuka dari kejauhan. Jin segera menyuruh Victor diam, mengira Penny telah kembali. Namun yang datang adalah Maude. Ia meminta maaf karena baru kembali. Ia menjelaskan bahwa kabut tebal memaksa mereka menginap semalam di kota setelah menghadiri lelang. Jin berusaha menjelaskan situasinya, tapi Bob memotongnya dan menyuruhnya duduk. Bob menyatakan mereka sudah berbicara dengan Penny dan sekarang saatnya mereka berbicara dengan Jin. Maude membuka pembicaraan dengan bertanya apakah Jin benar-benar mencintai Penny tanpa syarat. Jin menjawab ya. Maude kemudian bertanya apakah ia akan melakukan apapun untuknya dan keluarganya. Jin bingung menanyakan maksud mereka. Maude memperkenalkan konsep pietas, komitmen terhadap keluarga dan leluhur yang dianggap sebagai kewajiban suci dalam budaya mereka. Bob kemudian bertanya apa yang Jin ketahui tentang Bund Jerman Amerika atau organisasi pro-Nazi di Amerika. Jin menjawab bahwa kelompok itu dibubarkan sebelum perang. Maude menjelaskan bahwa meskipun secara resmi bubar, beberapa orang tetap memperjuangkan tujuan mereka. Jin kaget, bertanya apakah mereka sedang membicarakan fasisme. Bob mengakui istilah itu terdengar buruk sekarang, tetapi Maude menyatakan bahwa perjuangan mereka bukan sekedar itu. Menurutnya, ini adalah sistem yang menjanjikan kebangkitan peradaban lama dan cara hidup yang lebih luhur. Bob mengejek Jin, mengatakan ia tidak cukup berani. Ia bercerita bahwa ia pernah bertemu Fritz Kuhn dan menyebutnya pria hebat. Bob menyatakan bahwa masa depan ada di tangan poros dan Amerika sedang bergerak ke arah yang salah. Ia menyatakan bahwa kemenangan poros adalah keniscayaan sejarah. Jin menyadari bahwa Bob dan Maude adalah bagian dari gerakan ini. Ia bertanya apakah Penny juga terlibat. Maude menyebut Penny sebagai bagian dari keluarga mereka sejak kecil, sejak ibunya dianggap tidak layak. Mereka membesarkan Penny secara moral dan spiritual. Bob menyetujui, menambahkan bahwa tidak semua orang punya kualitas yang diperlukan untuk melayani tujuan mereka. Maude lalu berbicara langsung kepada Jin menyentuh sisi emosionalnya. Ia menyebut Jin seorang pria yang telah berkorban dalam perang dan menyimpan rasa malu. Ia menyatakan ini saatnya Jin menemukan keberanian sejatinya. Bob kesal dengan pendekatan Maude, membentak dan memukul meja dengan senapannya. Ia menyatakan bahwa Jin telah memilih dan dia bukan pria yang cukup kuat. Jin langsung lari keluar rumah dan bertemu Kapten Quinn, Collins, dan Penny. Ia merasa lega melihat Penny dan mulai memberitahu mereka tentang Bob dan Maude. Namun Penny justru menuduh Jin sebagai mata-mata. Ia mengidentifikasi Jin Weber kepada Kapten Quinn dan Collins. Jin membantah keras, tetapi Collins membenarkan tuduhan Penny, menyatakan bahwa mereka telah menemukan jasad petugas Milne, sebuah bukti yang memberatkan Jin. Quinn memerintahkan Jin untuk berhenti dan tetap di tempatnya, menyuruhnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal bodoh, bahwa sudah waktunya untuk pergi dengan tenang. Jin mengklaim dia dijebak, mengingatkan Quinn bahwa dia mengenalnya, bahwa OSS telah mengirimnya untuk menyelidiki.
Jin bersikeras Quinn mendengarkannya dan mengingat siapa dirinya. Penny membantah bahwa mereka mengetahui cerita penyamarannya, bahwa FBI telah menghubungi OSS dan mereka tidak mengenal siapa Jin atau McFinn. Dia bertanya apakah McFinn adalah kontak Nazinya. Jin dengan putus asa menyangkal ini, bertanya kepada Penny apakah sesuatu yang pernah dia katakan itu benar. Saat dia ditahan, Jin berulang kali memanggil Penny sambil berjuang. Quinn memerintahkan Collins untuk memasukkan Jin ke dalam mobil dan mereka mulai pergi. Quinn kemudian mengambil dokumen yang dijatuhkan Jin dan menyatakan dia perlu membawa dokumen-dokumen ini ke markas besar. Tetapi Penny mengklaim OSS menginginkannya kembali dan dia telah diperintahkan untuk mengirimkannya ke Washington segera. Dia memerintahkan Quinn untuk tetap mengurung Jin dan melanjutkan penyelidikan. Quinn setuju dan Penny berterima kasih kepadanya, mengungkapkan keinginannya untuk memasukkan dokumen tersebut ke tangan yang aman dan mengucapkan semoga beruntung kepadanya. Jin kemudian dibawa pergi oleh petugas. Bob mengeluh bahwa segalanya tidak berjalan sesuai rencana, sementara Maude bertanya kepada Penny apakah dia baik-baik saja. Penny mengaku bahwa dia sempat berpikir Jin adalah orang yang tepat untuk mereka. Bob menanggapi dengan menyatakan bahwa Jin telah memilih jalannya sendiri. Maude menambahkan bahwa hati Jin tidak cukup murni untuk perjuangan mereka. Penny dengan perasaan campur aduk mengungkapkan bahwa dia mencintai Jin. Maude menenangkannya dan mengingatkan bahwa perjuangan mereka lebih penting daripada perasaan pribadi. Penny menyetujui hal itu dan Bob menyampaikan bahwa semua ini sebenarnya tidak direncanakan untuk berakhir seperti ini. Penny kemudian menginformasikan bahwa dia telah menghubungi kontak Jerman mereka dan transaksi akan segera berlangsung. Dia menyatakan akan menyelesaikan urusan ini sendiri dan memerintahkan Bob serta Maude untuk segera mengemas barang-barang mereka dan pergi ke pondok, tempat yang dianggap aman. Penny juga menyampaikan bahwa Victor akan berlayar bersamanya menuju titik pertemuan, dan jika mereka bergerak cepat masih ada peluang untuk melakukan serah terima. Bob kemudian meninggalkan ruangan. Setelah kepergiannya, Penny menarik napas panjang. Maude menyuruhnya untuk tidak menghiraukan Bob dan mengatakan bahwa dia bangga padanya. Maude pun turut menarik napas panjang. Kembali ke Jin yang tengah berada di dalam mobil bersama petugas. Quinn bertanya bagaimana perasaannya dan apakah dia baik-baik saja. Ia meminta maaf atas apa yang terjadi, menjelaskan bahwa mereka melakukan semua itu demi memastikan Jin selamat. Quinn mengatakan bahwa untungnya orang-orang Victor berhasil menghubungi mereka tepat waktu melalui radio. Collins menambahkan bahwa Victor ternyata seorang agen mata-mata. Quinn mengakui bahwa ia sempat tidak percaya, namun OSS telah mengonfirmasi kebenarannya pagi itu. Ia menegaskan bahwa Victor telah menyelamatkan nyawa Jin. Jin bertanya kemana mereka akan membawanya. Quinn menjelaskan bahwa mereka akan kembali ke kantor pusat karena McFinn ingin berbicara dengannya. Jin kemudian bertanya tentang dokumen dan seluruh misi. Quinn memberitahu bahwa Victor telah menemukan dokumen asli yang disembunyikan dan menukarnya dengan yang palsu. Collins menambahkan bahwa Bob menggunakan lukisan-lukisannya sebagai alat komunikasi rahasia dengan rekan nasinya. Jin bertanya apakah Bob dan Maude akan dibiarkan kabur. Quinn menegaskan bahwa OSS tengah bergerak untuk menangkap mereka sebelum mencapai pondok. Ia juga menyebutkan bahwa mereka menerima laporan adanya kapal layar di lepas pantai. Jin khawatir tentang Victor yang masih dalam bahaya. Meski Quinn menyuruh Jin untuk tenang karena tugasnya sudah selesai, Jin tidak bisa diam saja. Ia meminta rokok dan saat Collins hendak memberikannya korek, Jin tiba-tiba merebut pistol dan menodong ketiga petugas. Ia memerintahkan mereka menghentikan mobil. Quinn mencoba menenangkannya, namun Jin bersikeras bahwa mereka tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Di waktu yang sama Penny menggiring Victor yang tangannya terikat menuju perahu layar di lepas pantai. Tiba-tiba Jin muncul dan menembakkan pistol ke udara, memerintahkannya untuk membebaskan Victor. Penny langsung menodongkan pistol ke leher Victor, memperingatkan bahwa jika Victor mati, maka alibi Jin ikut lenyap karena hanya Victor yang bisa menjaminnya. Jin mencoba meredakan situasi, memintanya untuk mendengarkan. Tetapi Penny bersikeras Jin tidak benar-benar mengenalnya dan memerintahkannya menjatuhkan senjata. Jin akhirnya menuruti. Dengan nada kecewa, Jin bertanya bagaimana Penny bisa melakukan semua ini.
Penny menjawab bahwa ia percaya pada apa yang dilakukannya, bahwa tindakannya adalah demi masa depan rakyat. Ia menyebut betapa sedikitnya yang diberikan pemerintah kepada rakyat dan mempertanyakan berapa banyak nyawa pemuda yang telah dikorbankan dalam perang. "Siapa sebenarnya musuh kita?" tanyanya dengan getir. Jin kemudian mengungkapkan bahwa Bob dan Maude adalah dalang di balik kematian ibu Penny. Merekalah yang membunuhnya. Penny terkejut dan tidak percaya, lalu menodongkan pistol ke Jin. Jin mencoba menenangkannya, meminta agar ia meletakkan senjatanya dan membiarkan Victor pergi. Ia menyatakan bahwa ia mencintai Penny dan ingin menyelamatkannya. Penny sempat membalas bahwa ia juga mencintai Jin. Namun saat Penny bersiap menembak, Victor mendorong tangannya hingga tembakan kedua mengenai dirinya. Jin dengan cepat menembak Penny. Setelah itu ia memberikan pistol kepada Victor yang terluka dan pergi mengejar Penny yang sempat melarikan diri. Sementara itu Maude mengeluh mereka harus meninggalkan rumah seperti pengungsi. Bob menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka akan segera aman di pondok. Namun saat mereka hendak masuk ke mobil, petugas tiba. Bob melepaskan tembakan dan menumbangkan salah satu petugas. Jin menemukan mantel dan dokumen Penny, namun Penny tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Mereka terlibat perkelahian dan saling berebut pistol. Sebelum Jin menembaknya, adegan berganti ke kenangan Penny yang mengungkapkan mimpinya tentang Jin yang ditangkap Jerman. Dalam mimpi tergelapnya, ia bahkan berharap Jin bergabung dengan musuh agar selamat. Sometimes in the dreams, to do what you have to do to stay alive. The Germans captured you. Malam harinya, McFinn berbicara dengan Jin. Ia mengatakan seluruh insiden ini akan disembunyikan. Tapi Jin telah mengabdi dengan baik dan patut bangga. Bob ternyata menggunakan lukisan sebagai pemetaan wilayah invasi. Sebelum McFinn pergi, Jin meminta bantuan untuk seorang pria pemberani, Victor, yang keluarganya terjebak di luar negeri. Permintaan itu dikabulkan. Di akhir, Jin membakar dokumen dan menangisi cinta yang dikorbankan demi negara. Victor akhirnya dipertemukan kembali dengan istri dan anak-anaknya. Dengan begitu, film pun berakhir.